Halo guys, gua Vincent dan di video kali ini gua bakal jelasin langkah selanjutnya kalau udah praktekin ilmu mengatur uang. Kalau kita udah sampai langkah ngambil action, jadi di langkah part 3 kemarin tuh, berarti seharusnya kita udah punya yang namanya pengalaman. Dan ingat, ada yang pernah bilang kalau experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau kata Mas Ruby, udah pernah nyicip, udah pernah ngerasain. Kalau kita udah merasakan langsung atau first hand, pas praktekin ilmu mengatur uang atau ilmu apapun lah ya, kita udah praktekin dan kita nyicip ngerasain secara langsung, kita pasti udah tahu dan paham sama situasi keuangan kita sendiri. Ketika kita udah melalui masa-masa keuangan yang menyenangkan dan menyedihkan atau stuck nyangkut gitu-gitu aja, artinya kita udah tahu rasanya tuh gimana sih. Rasanya seneng ketika berhasil menabung dan bisa hidup irit, jadi nggak banyak pengeluaran, dan rasanya mungkin sedih kalau harus berpisah dengan uang kita. Apalagi kalau uang itu kita peroleh dengan keringat dan kerja keras kita. Dengan uang kayak gitu kan mungkin kita bisa menggunakannya untuk keperluan lain kan. Dan mungkin itu kita keluarkan karena harus membayar pengeluaran kita atau ada utang. Atau mungkin tahu rasanya stuck di tempat yang sama, nyangkut dan ngerasa nggak ada perkembangan apa-apa, hidup gitu-gitu aja. Semua perasaan itu bakal kita rasain kalau udah pernah ngalamin. Gue sendiri juga belajar ilmu ngatur uang langsung di lapangan. Nama lapangannya kehidupan. Ada banyak pengalaman enak dan gak enaknya. Makanya gue juga sampai sekarang masih terus belajar plus praktek ilmu-ilmu yang gue dapet dari orang-orang yang gue anggap lebih sukses dari gue dalam mengatur keuangan atau dalam mengatur uang. Dengan melakukan itu, gue udah punya strategi. Ya, gue bikin strategi sendiri gimana sih gue harus mengatur uang dalam kondisi yang tidak pasti. Contohnya ketika gue berhasil nyisihin uang sedikit demi sedikit setiap bulannya, lama-lama kan jadi terkumpul, lama-lama jadi bukit. Uang yang tadinya sedikit, lama-lama jadi banyak. Apalagi dibantu juga dengan keajaiban dunia yang ke-8 dan waktu. Jadinya uangnya lebih banyak. Ini kejadiannya pas gue baru masuk kuliah. Kalau nggak salah tahun kedua kuliah. Jujur aja gue dulu juga konsumtif dan nggak bisa nabung, nggak bisa ngatur uang dengan baik. Karena nggak tahu caranya. Gue juga pernah boros, jadi tahu rasanya boros. Gue juga pas hidup irit, jadi tahu kalau nyari uang dan nyimpen uang itu nggak gampang. Ya pas udah cari uang sendiri, pas udah harus nabung sendiri, pas udah harus mikirin masa depan, baru kerasa pentingnya hidup irit dan ngerti gimana caranya. Karena pernah ngalamin. Kalau sekarang, gue lagi ada di fase meningkatkan income supaya bisa memperbanyak dan memperbesar aset. Karena gue tahu fase gue sekarang, jadi gue kebayang strategi apa yang harus gue pakai buat membantu gue melewati fase ini dan mencapai tujuan keuangan yang udah gue bikin tadi. Ya, udah punya tujuan juga di awal. Nah, poin tadi itu bakal gue bahas di video selanjutnya. Tahu kita ada di fase apa. Ingat buat kalian semua yang lagi mau ngatur uang untuk praktek dan mengalami sendiri suka dukanya, biar lebih tajam dan tahan banting. Teori aja mah percuma. Yang penting itu tahu teorinya dan tahu gimana praktekinnya. Sehingga kita punya pengalaman yang bisa membantu kita melewati kondisi dan dunia yang nggak pasti. Oke guys, sekian video dari gua. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.